Salam jumpa sahabat delegasi. Pada hari ini kita media delegasi berkunjung ke sekolah SMP Negeri 18 Kota Medan. Bertemu dengan Ibu Dr. Dermawati MPD. Beliau adalah salah satu kepala sekolah penggerak di Kota Medan. Mungkin bisa Ibu ceritakan terkait dengan program sekolah penggerak di Kota Medan dan apa yang akan dilakukan terkait dengan diberlakukannya sekolah penggerak tersebut. Silakan Bu. Terima kasih Pak Tanjung. Terkait dengan sekolah penggerak, saya memang sangat serius. Serius sekali mengikutinya dulu ketika mulai dari tes. Karena saya memang terpanggil jiwa saya ingin menggerakkan, memotivasi semua unsur-unsur yang ada di sekolah ini. Jadi kebetulan ada 9 sekolah di Kota Medan kami yang lulus menggapai sekolah penggerak se-SMP Negeri Kota Medan. Termasuk sekolah kita UPT SMP Negeri 18 Medan. Memang Pak, ketika kita meraih sekolah penggerak itu tidak mudah. Testingnya luar biasa. Tesnya ada kriteria tersendiri Bu? Ada Pak. Ada penghargaan yang kita terima atau ada bagaimana perjalanan tugas-tugas kita. Dan semua itu kita sertakan, kita upload semua data-datanya. Bahkan kita diwawancarai dari pusat, bahkan kita dibuat untuk praktek mengajar sebagai guru gitu, guru SMP lah tentunya. Jadi Pak, kami jiwai, saya jiwai, dan saya tekad saya harus bisa menjadi kepala sekolah penggerak. Akhirnya sekolah penggerak ini sudah kita laksanakan mulai Juli ajaran baru. Jadi di kelas 1 atau kelas 7 kita sudah menjalankan kurikulum sekolah penggerak. Sekalipun dalam situasi sistem daring ya? Iya, sekalipun dalam daring, sekolah penggerak kita laksanakan. Dan hingga pada saat ini sekolah penggerak masih terus ada pendampingan. Misalnya ada perundungan, dalam hal ini saya berikan, ada saya angkat menjadi koordinator sekolah penggerak, namanya Ibu Yudit Damanik. Kita sedang menjalankan perundungan, bintek perundungan. Arti perundungan di sini perilaku yang kurang bagus dari seorang siswa, jadi kita lakukan di situ bimbingan teknis supaya tidak terjadi yang seperti itu. Melibatkan pelajar juga? Iya, melibatkan 30 orang siswa sebagai agen. Agen inilah nanti untuk men-share kepada teman-temannya. Dan mudah-mudahan sudah 3 kali pertemuan, tinggal 2 kali pertemuan lagi, kita akan selesai nanti perundungan itu, atau bully namanya ya. Nah, jadi saya lihat anak-anak juga welcome, guru-guru juga welcome, mereka senang. Apalagi memang di sekolah ini sedang kita marakkan harus berjiwa Pancasila. Bermoral, berjiwa Pancasila. Saya setiap hari Senin dulu sebelum ada COVID ya Pak, saya selalu berusaha menjadi pemimpin upacara agar komunikasi saya dekat dengan siswa. Karena saya kan tidak mengajar di kelas. Jadi mereka selalu saya pacu moralnya, mentalnya. Dan selalu saya mengatakan kecerdasan itu harus ada, spiritualnya tinggi, emosionalnya harus bagus. Jangan hanya pikiran aja yang diisi atau otaknya saja IQ-nya, tapi juga hatinya, moralnya. Kita harus bertuhan supaya semua apa yang kita capai itu tercapai. Oke Ibu, kita tahu bahwa SMP 18 ini berada di Kota Medan, di tengah Kota Medan, termasuk tengah kita katakan di LPTIA ini. Berapa siswa sebenarnya rombongan belajar kita? Baik, rombel ada 32. 32 sekolah, 32 kelas. Jumlah siswa 1056. 1056. Memang dulu 4 tahun yang lalu sebelum saya kesini, rombel cuma ada 25. Maaf kalau nggak salah 26. Jadi kita berdayakan semua kelas-kelas kosong. Mengingat bahwa di Prumnas Helvetia ini Pak, sangat besar keinginan orang tua menyekolahkan anaknya di sini. Contoh, PPDB nanti bisa pelamar hampir 1000, padahal yang kita terima cuma 320. Jadi saya berpikir memberdayakan ruang-ruang kelas yang kosong, membuat sampai rencana saya sebenarnya mau membuat 33 maksimal kan Pak. Cuma kami terkendala di guru, tenaga guru sudah banyak yang pensiun. Mudah-mudahanlah pemerintah mendatangkan guru nanti supaya saya bisa membuat di 33 kelas maksimal. Kemudian dalam rangka pembelajaran tatap muka di Kota Medan, apa yang sudah dilakukan, apa yang sedang dilakukan, dan apa yang akan dilakukan oleh SMP 18 ini? Nanti
pembelajaran tatap muka terbatas barangkali Iya. masih, kita sudah menyusun roster Iya. dan sudah mengaturnya sesuai dengan tupoksi masing-masing. Jika pemerintah Kota Medan nanti memberikan arahan, kita mulai misalnya di Oktober akhir misalnya, Iya, iya. atau di November, pokoknya UPT SMP 18 siap, Iya. siap ikut tatap muka. Ya, terkait dengan menghadapi tatap muka ini kan ada prosedur yang dilakukan oleh pihak sekolah. Apakah siswa kita sudah divaksin atau Baik Pak. tenaga pendidiknya bagaimana? Sebelum vaksin juga Pak, kita sudah menyiapkan protokol kesehatan, artinya cuci tangan sudah banyak kita siapkan, dan pemberitahuan ke siswa sudah. Bahkan nanti rencana ketika tatap muka terbatas, anak-anak semua harus menggunakan Masker, masker, penutup wajah, facial, dan membawa pencuci tangan atau sanitizer ya Pak ya. Semua sudah kita siapkan. Anak-anak selalu kita briefing. Ya. Walaupun PJJ Pak, saya sebagai kepala sekolah tetap komunikasi setiap hari kepada anak-anak lewat WA grup admin. Iya, Jadi iya. admin itu yang men-share kepada 1056 siswa setiap hari Pak. Kita Semua sapa. punya daringnya Bu ya, Semua. punya perangkatnya siswa Baik. kita ya. Iya. Kemudian terkait dengan vaksin bagaimana? Baik, saya lupa tadi. Kalau vaksin mudah-mudahan sudah 85%. Siswa kita. Iya. Kenapa ada 15% lagi? Itu kebetulan kelas 7 belum mencapai 12 tahun umurnya. Iya, iya. Jadi mereka kata orang Paskes atau Dinkes, satu hari saja kurang 12 tahun belum bisa vaksin. Iya. Hanya itu aja. Selainnya sudah Pak. Guru-guru sudah 100%. Terkait masalah usia tadi yang belum Usia. cukup ya. Iya, jadi kami menunggu bagaimana arahan dari dinas nanti, dinas kesehatan. Apakah dalam bentuk misalnya nanti imunisasi, Iya. ataukah ditunggu umur 12, dan bagaimana nanti mereka apakah ikut pembelajaran tatap muka, kami Iya. tetap setia menunggu arahan. Ya, ya. Oke, sahabat delegasi sekalian, kita tahu bahwa SMP 18 ini jumlah siswanya sangat besar, berarti kegiatan ekstrakurikulernya mungkin banyak yang dilakukan. Bisa dijelaskan Ibu Dokter Dermawati apa kegiatan-kegiatan Pak siswa Tanjung, kita? sebenarnya sangat banyak ekstrakurikuler kita, cuma hanya di dalam situasi COVID ini Pak, banyak yang kita nonaktifkan. Iya, iya. Ya, jadi kita pun nggak mau bercerita yang tidak Benar. benar. Ya, murid-murid juga memang mereka memahami. Karena apalagi di situasi LPTA ini Pak, banyak yang terkena COVID. Ya. Jadi mereka kami pacu dalam belajar kalau ekstrakurikuler. Kemarin untuk masuk jalur pertemuan. merah ya? Iya, jalur merah Pak. Untuk pertemuan yang masih kita hambat lah Pak. Iya, iya. Sampai-sampai Pak Wali Kota berkantor di LPTA Iya. itu beberapa hari kemarin. Iya. Kemudian apakah program Merdeka Belajar sudah diterapkan di SMP Sudah, 18? Pak. Merdeka Belajar jauh sebelum dari sekolah penggerak sudah kita laksanakan. Apa sih sebenarnya metode Merdeka Belajar itu? Baik, Merdeka Belajar itu Pak, kita sebenarnya mengikuti jejaknya Siki Hajar Dewantara. Ya, bahwa berikan kemerdekaan belajar kepada Kebebasan mereka. Iya, berikan kemerdekaan, berikan kebahagiaan kepada kalbunya. Jangan paksa dirinya untuk mengenal yang dia tidak bisa kenal. Nah, artinya kebutuhan dia itulah merdeka itu Pak. Bukan berarti merdeka itu dia bebas. Iya. Merdeka Belajar berikan peluang untuk dia mengenal siapa dirinya. Bagaimana potensi dirinya, artinya eksistensi dirinya keluarkan. Jadi kita siap menyuruh guru. Kalau dia misalnya suka di seni, silakan seni. Jadi merdeka Kembangkan dia. kreativitas masing-masing Ibu ya. Intinya Pak, merdekakan dia, beri kebahagiaan kepada kalbunya. Kemudian banyak sekolah di Medan ini punya apa namanya ikon ataupun apa istilahnya yel-yel. Kita punya Oh, karena di ada, beberapa Pak. sekolah saya ada lihat misalnya namanya Basri atau apa. Ada Pak, kita punya jargon. Oh, jargon gitu. Jargon ya? namanya Iya, Pak. iya. Arti jargon itu Pak satu moto yang bisa dibaca dalam satu kata Oh iya. dan punya makna. Itu arti jargon. Kalau jargon di UPT SMP 18 Medan, Derma. Derma. Wah. Dedikasi, eksistensi, rasionalisme, modernisasi, dan akhlak baik. Kebetulan nama saya Derma, tapi bukan nama saya yang dipanjangkan. Jadi anak-anak kalau ditanya apa itu Derma, mereka udah tahu Pak. Berdedikasi, eksistensi, itu dia Pak. Waduh ya. Brilian kali Rasionalisme. Ibu kepala sekolah kita, Ibu dokter kita. Modernisasi nih. dan berakhlak baik, itulah jargon Derma. kami. Dedikasi, Eksistensi, rasionalisme, modernisasi, dan akhlak baik. modernisasi dan akhlak baik ya. Kalau tidak berakhlak baik, terus kita kejar. Ada di depan saya ini wakil kesiswaan, Bapak inilah yang menempa orang itu. Tidak boleh, nggak ada yang cabut, nggak ada yang macam-macam. Iya, iya.
Sahabat delegasi sekalian, kita cukup banyak yang telah disampaikan oleh Ibu Dr. Dermawati MPD ini. Kita harapkan SMP 18 akan lebih baik lagi ke depannya. Satu hal yang kita harapkan bisa disampaikan kepada pemirsa kita, Ibu Doktor, bahwa potensi-potensi siswa ini harus dikembangkan. Silakan disampaikan closing statement-nya, Pak. Silakan, Bu. Baik. Jadi saya sebagai kepala sekolah, Dr. Dermawati Napitupulu MPD, mengharapkan dalam semua gerakan kami kepala sekolah dalam berkarya, berkreativitas, supaya artinya disambut oleh pimpinan kami. Dan anak-anak juga serta orang tua siswa harus menyambut apapun program sekolah ini. Yang penting UPT SMP Negeri 18 Medan dan seluruh pegawainya, stafnya bekerja keras untuk meningkatkan mutu pendidikan di UPT SMP 18 Medan supaya tetap terbaik. Karena kebetulan saya juga tahun 2018 adalah kepala sekolah terbaik hingga sekarang. Seluruh kota Medan, dan sekolah ini juga sekolah bestari. Terakhir pertandingannya juga tahun 2018. Belum ada tanding berikutnya. Jadi kita masih memegang rekod itu. Kepala sekolah terbaik dan sekolah bestari terbaik. Terima kasih Pak Tanjung. Ya. Terima kasih sahabat delegasi sekalian, Ibu Dr. Dermawati Napitupulu MPD. Beliau adalah kepala sekolah terbaik di Kota Medan, dan kita harapkan potensi yang ada pada beliau dapat dikembangkan dan diketutularkan kepada siswa kita di Kota Medan khususnya. Dan harapan kita agar SMP 18 lebih maju dan lebih giat lagi ke depannya. Terima kasih. Salam delegasi. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Sahabat delegasi sekalian, saya Yudit Damanik, Koordinator Sekolah Penggerak di SMP Negeri 18 Medan. Sekolah Penggerak itu adalah kurikulum baru yang disiapkan oleh pemerintah untuk mengembangkan profil pelajar Pancasila bagi seluruh siswa di Indonesia. Di sekolah kita pada bulan Juli dan Agustus kemarin, para guru 10 orang telah mengikuti program sekolah penggerak. Mereka mengikuti BIMTEK selama 10 hari. 10 orang guru ini kemudian menjadi pengimbas di sekolah kita kepada 10 guru lainnya yang saat ini bergabung dalam komite sekolah penggerak. Kemudian kami juga telah melakukan in-house training, di mana 10 orang guru yang telah mengikuti BIMTEK sebelumnya mengimbaskan apa itu sekolah penggerak kepada guru-guru yang baru. Di sekolah penggerak ada 22 orang guru yang menjadi motor dalam pelaksanaan sekolah penggerak ini. Kemudian untuk di siswa, kami juga telah melakukan penguatan belajar Pancasila dengan melaksanakan kegiatan BIMTEK juga, yaitu BIMTEK anti kekerasan. Jelasnya, untuk siswa kami telah melaksanakan penguatan karakter untuk memperkuat profil pelajar Pancasila dengan melaksanakan kegiatan bimbingan teknis kepada 30 agen perubahan untuk mereka menjadi agen dalam pencegahan perundungan dan kekerasan berbasis sekolah. Kemudian sekolah penggerak inilah nanti kami akan menjadi pengimbas kepada sekolah-sekolah yang ada di suprayon kami. Untuk tahun berikutnya sekolah penggerak menjadi kurikulum yang dilaksanakan di seluruh sekolah. Demikian untuk program sekolah penggerak di SMP Negeri 18. Terima kasih.